Namaku Rani, aku berusia 23 tahun dan tinggal bersama ibuku serta adikku, Sinta, yang baru menginjak usia 19. Kami hidup sederhana di sebuah kampung kecil. Ayah meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan saat bekerja di proyek bangunan. Sejak saat itu, ibuku berjuang sendirian membesarkan kami berdua. Ia bekerja sebagai tukang cuci dan menerima pesanan makanan kecil dari warga sekitar. Meskipun hidup kami serba kekurangan, aku dan Sinta selalu berusaha tersenyum demi ibu. Tapi hidup memang seringkali tak bisa ditebak. Suatu hari, ibuku pulang ke rumah dengan wajah cemas dan tubuh gemetar. Ia mengaku meminjam uang dari rentenir untuk biaya pengobatan kakek di kampung dan tambahan modal usaha kecilnya. Jumlahnya mencapai 40 juta rupiah. Dan karena tak sanggup membayar bunga yang makin menumpuk, rentenir itu mulai mengancam. Mereka akan menyita rumah kami, satu-satunya warisan ayah, dan bahkan mengancam membawa ibu ke kantor polisi. Hari itu, dunia kami seakan runtuh. Beberapa hari setelahnya, datanglah seorang pria paruh baya bernama Pak Herman. Ia menyampaikan sebuah penawaran. Katanya, ada seorang saudagar kaya bernama Pak Rustam yang bersedia menolong ibu, melunasi seluruh utangnya, dengan satu syarat, aku dan Sinta harus bersedia menikah dengannya. Awalnya aku pikir ini semacam candaan kejam. Tapi ibu hanya bisa menangis sambil memegang tangan kami. Aku tahu ini gila, nah, tapi kalau kalian tak mau, ibu tak punya pilihan lain. Rumah ini akan hilang, dan ibu akan dipenjara. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Bagaimana mungkin aku dan adikku dijadikan alat tukar demi utang? Tapi melihat ibu yang sudah rapuh, yang seumur hidupnya berkorban demi kami, aku tak tega menolaknya. Dan Sinta, dia bahkan lebih tabah dariku. Dengan suara bergetar, ia bilang, kalau ini bisa menyelamatkan ibu, aku rela, Kak. Akhirnya, kami menerima lamaran itu. Pernikahan dilakukan secara sederhana. Tanpa pesta, tanpa senyum bahagia. Hanya ada rasa pasrah dan malu. Pak Rustam, lelaki yang menjadi suami kami, usianya lebih dari 70 tahun. Tubuhnya ringkih, jalannya pelan, dan rambutnya sepenuhnya memutih. Tapi yang paling menakutkan adalah tatapan orang-orang. Mereka menganggap kami perempuan mata duitan. Kami dihina, dicaci, bahkan dikucilkan tetangga. Padahal tidak ada yang tahu, kami menikah karena terpaksa. Malam pertama tiba. Aku sangat takut. Tubuhku gemetar. Aku sudah membayangkan hal-hal buruk yang bisa saja terjadi. Namun, yang datang ke kamarku bukanlah sosok menakutkan seperti yang kubayangkan. Pak Rustam masuk pelan-pelan, duduk di kursi, lalu menatapku lama. Kamu tidak perlu takut. Aku tahu kalian tidak mencintaiku. Aku tidak akan menyentuh kalian. Aku hanya ingin seseorang yang bisa menemaniku di sisa hidup ini. Aku tertegun. Dadaku sesak. Mataku memanas. Ia tidak seperti yang kukira. Hari demi hari, kami mulai mengenalnya. Pak Rustam ternyata bukan pria sembarangan. Ia dulunya seorang pengusaha sukses, namun kehilangan istri dan anak-anaknya karena kecelakaan pesawat 2 dekade lalu. Sejak saat itu, ia hidup sendiri, menutup diri dari dunia. Seluruh kekayaannya tak pernah ia nikmati. Ia hanya menunggu ajal, sendiri, sepi. Kami, aku dan Sinta, mulai menjalani hari-hari bersama Pak Rustam. Ia memperlakukan kami dengan sangat baik. Ia tak pernah menyentuh kami secara tidak pantas. Ia bahkan memanggil kami, Nak, dan memperlakukan kami seperti anak kandungnya sendiri. Ia menyediakan semua kebutuhan kami, bahkan membelikan ibu rumah baru di kota agar bisa hidup lebih tenang. Waktu berjalan, dan perlahan luka kami mulai terobati. Sinta mulai kembali ceria, bahkan mulai menyukai kebun bunga milik Pak Rustam. Aku sendiri mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Meski kami bukan pasangan dalam arti sesungguhnya, tapi kami menjadi keluarga yang saling mengobati luka. Suatu malam, saat aku sedang menyeduh teh, Pak Rustam memanggilku ke ruang kerjanya.
Di sana, ia menunjukkan sebuah surat warisan. Jika aku pergi nanti, semua ini akan jadi milik kalian. Rumah ini, kebun ini, dan seluruh tabungan yang tersisa. Aku sudah tak punya siapa-siapa lagi. Kalian adalah keluarga terakhirku. Aku tidak sanggup menahan air mata. Tak kusangka, pria yang awalnya kami benci, justru menjadi sosok ayah yang tak pernah kami miliki sejak kecil. Beberapa bulan kemudian, kesehatannya mulai menurun drastis. Hingga akhirnya, ia mengembuskan napas terakhir di kamar, dengan senyum di wajahnya, dan tanganku serta tangan Sinta berada dalam genggamannya. Kami kehilangan lagi, tapi kali ini, bukan karena paksaan, bukan karena kejamnya nasib, tapi karena cinta yang diam-diam tumbuh dari luka, dan kasih yang lahir dari keterpaksaan. Kini, aku dan Sinta menjaga rumah itu. Kami merawat kebun bunga yang dulu dicintainya. Kami menjalani hidup dengan lebih tenang, dan setiap pagi, kami berdoa untuk lelaki tua yang pernah menyelamatkan hidup kami, bukan dengan harta, tapi dengan kasih sayang. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita lainnya yang menginspirasi dan penuh kejutan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.